Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di konferensi pers Erik ten Hag sempat menyinggung terkait dengan situasi Jadon Sancho ya kan. Dan untuk hal tersebut gua akan bahas kali ini di video ini. Sebelum ke sana, gua ingin mengulas, masih ada kaitannya dengan Jadon Sancho dan juga Manchester United, bagaimana Fabrizio Romano ini menginformasikan bahwa Manchester United ini kan mendapatkan uang terkait dengan Jadon Sancho. Kenapa? Ya karena Borussia Dortmund yang berhasil melaju ke babak semifinal dari UEFA Champions League. Dan Manchester United juga menerima biaya peminjaman dari Jadon Sancho. Dan sekaligus juga ya itu tadi ya ada mungkin semacam kayak insentif yang lebih atau dari add-ons juga terkait dengan Borussia Dortmund yang berhasil melaju ke semifinal. Dan kabarnya kalau Borussia Dortmund bisa lebih jauh lagi berjalannya, mungkin akan ada fee add-ons juga yang harus dibayarkan ke Manchester United. Dan terkait dengan Jadon Sancho, di konferensi pers menghadapi Coventry City ditanyakan, Erik ten Hag memberikan pendapat. Gua kutip dari akunnya Fabrizio Romano. Performa dari Jadon Sancho akan merubah pendapat saya? Tidak. Kita tahu Jadon Sancho ini merupakan pesepak bola pemain yang fantastik. Dan itu bukan kejutan buat kita. Namun demikian, itu bukan masalahnya. Dia membuat kontribusi ke hasil dari Borussia Dortmund. Performa yang luar biasa tentu saja. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Dan menurut gua, dari apa yang dikatakan oleh pelatih asal Belanda ini menunjukkan dia tahu memang kapasitas dari Jadon Sancho itu tinggi. Dan ini menurut gue juga sudah ditunjukkan atau diperlihatkan Erik ten Hag musim lalu. Bagaimana ketika Jadon Sancho itu mengalami masalah psikis, masalah fisik, Erik ten Hag tidak segan-segan untuk mengirim Jadon Sancho keluar dari Manchester, keluar dari Inggris, bahkan sampai ke Belanda dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk memulihkan situasi fisik dan juga psikis ya. Jadi ada support yang diberikan dari Erik ten Hag kepada Jadon Sancho. Lalu ketika Jadon Sancho ini kembali, dan itu berhasil menurut gue, Jadon Sancho tampil bagus, Jadon Sancho bahkan bisa membuat gol ya kan, sesuatu yang menurut gue oke, ini ada turning back gitu, ada kembali. Tapi keadaannya kan berubah musim ini. Dan menurut gue ya memang bukan itulah permasalahan terkait dengan Jadon Sancho, bagaimana karakter mental. Di sisi lain juga gue melihat inilah masalah dari Manchester United sesungguhnya, bahwa masalah itu ada pada karakter mental dari individu-individu yang ada, dan karakter mental dari masing-masing individu ini akan menyatu ya menjadi sebuah karakter ataupun juga mental secara kolektif yang menurut gue 10 tahun terakhir bagi Manchester United ini situasinya tidak bagus. Ketika karakter secara kolektif, secara tim ini bisa muncul secara bersama-sama, mereka ingin berjuang, mereka menempatkan prestasi klub di atas kepentingan individu-individu tersebut, Manchester United punya menurut gue bukan punya kesempatan untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Dan ini akan yang tidak terjadi selama 10 tahun belakangan ini, di mana selain Jadon Sancho, sebenarnya Manchester United ini dari zamannya David Moyes dan lain-lain sampai dengan zamannya Erik ten Hag pun ya, ini kan bukannya tidak pernah diperkuat oleh pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang memang memiliki kualitas kelas 1, kelas atas bahkan. Tapi kan tidak bisa secara menurut gue ya, secara
konsisten menempatkan Manchester United ini di papan atas Liga Inggris, konsisten juga di kompetisi Eropa. Jangankan bersaing di kompetisi Eropa UEFA Champions League sampai dengan knockout ya kan, semifinal dan lain-lain. Untuk bisa tampil di sana aja selama 10 tahun belakangan ini bisa dilihat ada beberapa momentum Manchester United ini kesulitan untuk bisa tampil di Champions League. Ini kan menunjukkan bahwa oke, Manchester United punya pemain dengan kualitas bagus nih secara teknis ya, tapi kenapa kok nggak bisa meraih hasil ataupun berada di kompetisi-kompetisi yang tim-tim lain, tim-tim besar Eropa nyaris selalu ada di sana. Champions League contohnya, persaingan Premier League hal lainnya. Ini ada apa gitu? Dan menurut gua memang permasalahannya bukan pada kualitas teknis individu para pemainnya, tapi bagaimana menyatukan itu semua. Dan salah satu problem terbesarnya adalah karakter para pemain ketika berada di Manchester United. Motivasi mereka ini apa? Karena tidak semua pemain menurut gue secara ringan amatiran ketika berada di Manchester United, oke, mereka ingin membawa Manchester United meraih trofi, gelar juara. Mungkin beberapa pemain dengan berada di Manchester United saja mereka sudah senang gitu loh, karena mereka dapat publisitas, mereka dapat gaji yang tinggi, mereka dapat sorotan dari media, mereka menaikkan valuasinya juga. Hal-hal tersebut ini kan bisa sangat mungkin terjadi gitu loh. Dan mereka merasa mungkin tidak perlu memberikan kontribusi yang berlebih. Nah, di situ juga salah satu masalah besar yang menurut gua ini yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Bagaimana Manchester United juga banyak overpaid ya kan, biaya transfer, gaji yang terlalu tinggi. Ini seperti kayak melengkapi permasalahan di Manchester United. Dan salah satu tugas Erik ten Hag seperti yang disebutkan, dia memang ingin membentuk kultur yang baru, meriset, mengatur ulang kultur di Manchester United. Dan ini tidak mudah. Bagaimana gue ingat musim lalu, mungkin coba Sobat Football United juga demikian, di pertandingan kedua setelah Manchester United kalah menghadapi Brentford 4-0. Kenapa bisa kalah 4-0? Karena pemain Manchester United bersikap pasif di atas lapangan, sampai harus dipacu, diberikan hukuman 13 km lari ya kan. 13 km ini kan jarak yang jauh banget, tapi ini yang terjadi di Manchester United. Lalu bagaimana perjalanan setelahnya? Ada pemain-pemain yang terkena kasus di luar lapangan, ada pemain yang menolak diturunkan, ada pemain yang tidak tampil secara sungguh-sungguh, secara konsisten di atas lapangan, tidak mau tracking the ball, tidak mau mengejar bola. Hal-hal demikian menurut gue, ini kan ada pengaruhnya juga dengan karakter mental. Belum lagi kalau kita kembangkan dengan apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Pemain throwing manager under the bus. Ya kan? Para pemain bersama-sama menggulingkan manajer. Ini kan sikap yang menurut gue tidak bagus gitu loh. Mereka tidak profesional, mereka tidak seutuhnya memang ingin bermain untuk mengangkat prestasi Manchester United. Ada agenda-agenda tersendiri gitu dari masing-masing pemain yang tidak ada kaitannya menurut gue dengan prestasi Manchester United. Mereka tidak mau bermain dengan konsep tertentu yang dibawa oleh manajer Manchester United, katakanlah demikian, yang berbeda mungkin di setiap musimnya. Gue bukan hanya menyinggung soal masalah Erik ten Hag, tapi gue juga menyinggung bagaimana dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Jose Mourinho, dengan Louis van Gaal, nama-nama yang menurut gue juga memiliki portfolio yang bagus di sepak bola Eropa gitu. Tapi kualitas-kualitas seperti itu ternyata tidak bisa mengangkat Manchester United, karena salah satu masalah besarnya ada di kultur dan juga karakter sepak bola di Manchester United yang ini menghinggapi individu-individu di Manchester United. Maksud gue adalah pemain-pemainnya gitu ya. Gue tetap berpikiran apapun yang terjadi dengan Jadon Sancho bersama dengan Borussia Dortmund, mau mereka menang Champions League sekalipun juga akan selesai di Manchester United. Sekalipun nanti Erik ten Hag katakanlah tidak akan menjadi manajer di Manchester United di musim panas nanti, menurut gue apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho, dia melawan tapi tidak ingin meminta maaf. Ini bukan hal yang positif, dan ini sekaligus juga memberikan seperti kayak warning kepada pelatih Manchester United, Erik ten Hag ataupun yang lainnya. Di sisi lain juga memberikan warning juga bagi manajemen Manchester United seperti apa karakter pemain ini. Debat, perbedaan pendapat antara pemain dan manajer ini hal yang lumrah selalu terjadi. Tapi bagaimana mereka ini tetap memegang pakemnya, tujuannya itu untuk apa? Tapi ketika tujuan itu adalah untuk memajukan klub ya, membawa menjadi prestasi yang lebih tinggi lagi, pasti tidak akan berlarut-larut gitu loh, karena tujuannya sama. Tapi ketika tujuannya berbeda, nah ini yang menurut gue yang jadi penyakitnya ini di situ gitu. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.